Alasan dan kecurigaan adanya hubungan terlarang antara Ibu Tiri Nizam Syafei dan anak angkatnya, serta keterkaitan dalam kasus pembunuhan Nizam Syafei. Oh, itu. Cuma kan maksudnya sebagai laki-laki, Iya, mohon maaf ya, iya bagaimana dong. perasaanmu? Iya. Itu kan istrimu ya. Betul, betul. Kalau anaknya pergerakannya positif, dalam arti tidak aneh-aneh, pemikiran saya pun akan positif, Bang. Cuman ini dia dari background apa? Dari background perjalanannya ya, pernah maling motor, pernah maling HP. Terus saya pernah tanya di belakang rumah waktu bakar ikan, Ujang pernah mabok tuh? Pernah sekali ke di Bandung ke ben-benan. Pernah mabok. Terakhir ada video di HP-nya. Terus ini maaf ya, saya bukan ngomong jorok. Iya. Karena memang dia orang Arab ya. Dia pernah mandi di Solokan ya, di Solokan. Memang gede barangnya, Bang. Sumpah. Wah, kata saya ini. Jadi saya lewat, disengaja nih saya lewat. Dia berdiri. Gus bawa kan, Bang. Iya, iya paham. Cuma Gede. Wah, kata saya ini. Udah pikiran saya ke sana. Terus saya pun tahu karakter istri saya. apa itu? Karakter istri saya itu sekalipun dia di Depag, di Departemen Agama kerjanya, basicnya backgroundnya di agama. Saya tahu karena saya yang menjalani ini semua. Istri saya itu tipikal perempuan yang tidak baik. Sebelum nikah sama saya jujur bukan membuka aib, mohon maaf. Berdasarkan pengakuan ayah Nizam, dia sudah lama curiga adanya hubungan terlarang antara Ibu Tiri Nizam dengan anak angkatnya. Sebelum menikah dengannya, Ibu Tiri Nizam ini sudah pernah menikah dengan pria lain, tapi tidak memiliki anak. Namun, perempuan ini mempunyai anak angkat yang bertubuh kekar. Dan menurut pengakuan ayah Nizam, perempuan ini mempunyai perilaku yang tidak baik, dalam artian suka berselingkuh dengan banyak lelaki. Oleh karena itu, mari kita bahas satu persatu alasan dan logika apa saja yang patut diduga adanya hubungan terlarang antara perempuan ini dengan anak angkatnya, serta kaitannya dengan kematian Nizam Syafei. Jadi sebetulnya dia punya anak angkat. Diadopsi sama orang tuanya, sama Pak Jaib ini. Karena dia nggak punya anak, istri saya nggak punya anak, dialihkan adopsinya ke, maksudnya asuhannya gitu. Oh, Jadi, berarti udah pernah nikah? iya, Istri, oh iya. dia posisi janda nikah. Janda. Oh, Malah suaminya yang dulu pun masih anggota kepolisian. Oke. Iya. Jadi diambil lah anak itu sebagai anaknya. Oke. Diadopsi. Diadopsi, terus dibikinkan akte atas nama istri saya. Oke. Nah, dia di Bandung. Nah, akhirnya anak itu diambil, pindah ke sini ke Jampang. Kelas 2 SMA. Anak saya kelas 6 SD. Kalau ada apapun dengan anak saya, itu yang dihantam anak saya, Bang. Anak itu umur berapa? Kelas 2 SMA. Pada saat itu, kalau sekarang kelas 3. Oh, sekarang kelas 3. Iya. Oke. Tapi emang sifatnya nakal dia. Nakal, Oke. sifatnya nakal. Oke. Sempat nyolong HP itu anak. Saya nggak ngomong ke saya, istri saya. Saya tahu dari anggota. Kemarin katanya istri Kang Awang urus-urus di sini, anaknya paling HP. Sering bikin ulah. Nah, sehingga membuat saya tidak nyaman sebetulnya ya. Saya sering berantem sama istri saya gara-gara anak orang lain gitu. Nah udah gitu banyak keanehan-keanehan itu anak. Dalam arti gini, saya pulang kerja dia lagi mijitin istri saya. Dalam kondisi istri saya pakai dasteran gitu ya, setengah bukti lah. Dia pakai kolor, nggak pakai baju. Siapa ini? Iya, anak saya. Anak mana? Anak angkat maksudnya. Oh, si anak angkat itu? Oh, pakai tunggu, mana pakai kolor? Iya, pakai kolor. Kolor naon? Maksudnya kolor, celana pendek. Oh, celana pendek. Nggak pakai Kelas baju. segitiga kan ya? Nggak pakai baju? Iya, maksudnya alasannya habis mijit. Oh, oke. Jadi pernah saya datang, dia lagi di kamar, Berdua. Mijit. Enggak mijit, alasan dia. Saya enggak melihat anak ini lagi mijit. Lah, cuman pas saya datang dia keluar dari kamar. Oh, anak itu keluar dari kamar, cuma pakai celana kolor, tidak pakai baju. Ditanya dong. Tanya sama saya, habis mijit mama katanya. Terus seiring berjalan waktu di kamar dia lama. Dan akhirnya saya masuk ke kamar, saya ambil HP-nya. Saya ambil HP-nya, ada penolakan. Saya paksa HP-nya dapat, dia ke kamar mandi. Saya buka-bukain. Yang saya kaget, banyak film bokep di HP anak ini. Oh, si anak angkat ini. Saya tanya, Jan, yang mana nolin HP lo betul bokep? Dikirim Jakob Baturan. Dikirim orang gitu. Dikirim orang katanya. Iya, iya. Logikanya Bang gini, kalau dia itu film-film bokep itu dikirim teman-temannya via WA, ya langsung hapus lah buang. Kenapa mesti disimpan di arsip gitu? Iya. Dikoleksi gitu. Iya, iya. Nah, setelah saya melihat kejadian itu, melihat dia ngoleksi film seperti itu, otak saya udah nggak sehat. Oh, pantesan selama ini kalau dia berantem sama anak saya, membelanya benar-benar. Jadi ada indikasi pemikiran saya. Jadi bisa ke sana. 1. Perempuan ini telah menikah 2 kali, namun tidak memiliki anak biologis. Bahkan dengan suaminya yang sekarang, alias ayah dari Nizam, juga tidak membuatnya hamil. Kemungkinan hal ini yang membuat dia tidak bisa percaya diri, takut dicap sebagai perempuan mandul, sehingga dia memilih berhubungan badan dengan banyak pria, termasuk anak angkatnya, sembari berharap dirinya bisa hamil. 2. Bukti langsung berupa kejadian berduaan dalam kondisi tidak pantas. Ayah Nizam pernah beberapa kali memergoki keduanya sedang berduaan di dalam kamar dengan keadaan setengah telanjang. Sontak ayah Nizam kaget karena mereka bukanlah anak kandung dan ibu kandung melainkan hanya sebatas ibu angkat dan anak angkat yang sudah dewasa. Peristiwa ini membuat ayah Nizam bertanya kepada mereka, kenapa seperti ini? Namun, anak itu menjawab bahwa dia hanya memijat ibu angkatnya saja. Dan pengakuan itu langsung dibenarkan ibu angkatnya, seolah hal itu bukan sesuatu yang aneh.
Padahal wanita ini bukan orang bodoh. Dia adalah lulusan S3, tentu dia paham batasan sentuhan antara orang tua angkat dengan anak angkat, apalagi secara fisik, anak angkatnya itu sudah dewasa dan memiliki tubuh yang kekar. Ditambah lagi, dia sendiri tahu bahwa anak tersebut banyak mengkoleksi film dewasa. Di mana suatu ketika, ayah Nizam pernah memeriksa ponsel anak itu dan menemukan banyak film dewasa di dalamnya. Kemudian hal itu diperlihatkan kepada perempuan ini, sehingga seharusnya dia tahu anak itu pasti memiliki pikiran yang jorok. Itu sebabnya dia tidak bisa berpura-pura bodoh dan lugu ketika peristiwa itu diangkat oleh ayah Nizam sebagai alasan konkret untuk memperkuat dugaan adanya hubungan terlarang antara dia dan anak angkat tersebut. 3. Ada satu momen di mana perempuan ini, yang kebetulan tahu masalah pribadi ayah Nizam, menelpon ayah Nizam sambil menakut-nakuti dengan berkata, "Jangan pulang dulu ke rumah, karena ada yang mencari pakai golok." Namun, ayah Nizam tetap memilih pulang secara diam-diam. Begitu anak angkat tersebut melihat kedatangan ayah Nizam, dia langsung kabur ketakutan, seolah menyadari bahwa ada aktivitas antara dia dan ibu angkatnya yang tidak boleh diketahui ayah Nizam. Bukan hanya itu. Pernah suatu kali terjadi pertengkaran mulut antara ibu angkat dan anak angkat tersebut. Dalam pertengkaran itu, anak angkat ini dengan lancangnya berkata kepada ibu angkatnya, "Kan ibu juga yang mengajarkan aku hal yang tidak baik." Ucapan kurang ajar yang lantang keluar dari mulut anak angkat ini, jelas ingin membuat perempuan itu sadar akan dampak dari hubungan terlarang mereka, agar segera hentikan pertengkaran, sebab kemungkinan perempuan ini bukan hanya sebagai pelaku hubungan menyimpang, tetapi juga pihak yang memulai dan membimbing anak angkatnya untuk terlibat dalam tindakan terkutuk itu. Disarankannya apa? Disarankannya Sudah kembalikan. nggak begitu. Untuk ini ya intinya di luar rumah anak itu. Ya jangan tinggal dalam satu rumah gitu ya. Maksudnya dia bisa mandiri dan bekerja gitu. Betul, Terus betul. kemudian. Dan akhirnya kesepakatan itu terjadi. Oh. Jadi anak itu keluar dari rumah di Nida Bahari, Pesantren. pesantren. Anak saya pun keluar dari rumah di Pesantren. pesantren sambil sekolah. Jadi dua-duanya keluar dari rumah. Dua-duanya keluar dari rumah. Ini kesepakatan antara istri sama. Karena kalau memang si Dede mau nggak ada di rumah, si Raja pun harus nggak ada di rumah. Oh, makanya di pesantren. Tapi terpisah pesantrennya. Oh, terpisah pesantrennya gitu. Nah, setelah itu sudah tidak pernah ribut-ribut lagi di rumah. Sering berjalan waktu, saya kemarin ke Garut, memang saya kemarin ada sedikit permasalahan dengan orang-orang di sana. Nah, dia selalu intervensi saya. "Ayah, tolong balik, ayah jangan dulu pulang. Kalau ayah pulang bahaya, banyak yang nelor, banyak yang nyari. Sampai pada bawa golok ke sini." Terus kemudian. Nah, singkat cerita, saya pulang. Jadi saya pulang, dia nggak tahu saya mau pulang. Anak itu ada di rumah, Bang. Oh. Anak itu ada di rumah, di meja itu makanan semua ada. Ada jeruk di dapur, ada bekakak ayam, ada apa. Pokoknya semua ada. Dan anak itu pun lari. Lari kenapa lari? Kabur melihat saya itu. Ada Takut. ini, Jadi pulang. justru dengan melihat hal seperti itu, saya lebih kuat pemikiran saya. Kalau dia nggak punya salah, ngapain harus takut sama Iya, saya? Justru dengan dia lari keluar rumah, Jadi pertanyaan. jadi pertanyaan. Dan sampai sekarang pun anak itu nggak tahu lagi saya. Terus saya tanya ke dia, "Di mana anak ini?" Dia pun ngejawab nggak tahu. Jadi memang ditutupin. Kenapa dia nggak jelaskan gitu ya? Ada. Oke, apa tuh Ada. alasannya? Tapi itu tadi yang membuat kejanggalan itu setiap kali ada permasalahan dengan anak saya dihantam, dia dibela. Dia nggak kasih tahu alasan kenapa dia sama anak itu begitu sayang atau apa, atau dia kenapa lebih bela anak ini, itu nggak ada penjelasan. Nggak tahu. Cuman pas dia pernah berantem, ini makanya saya pengen ketemu sama anak ini. Dia pernah berantem sama istri saya. Anak itu. Dan anak itu si anak angkat ini. Iya. Dia pernah ngomong gini, "Demi Allah Rasulullah, ya, dia diajarkan kebenaran ku mama." Apa itu? Dalam arti saya diajarkan nggak benar juga sama mama. Nah, dari pernyataan itu sampai sekarang membuat saya penasaran. Nah, anak Masih banyak lagi kejadian yang membuat ayah Nizam ini semakin curiga. Contohnya, setiap kali terjadi konflik antara anak tersebut dengan Nizam, istri barunya ini selalu membela anak angkatnya dengan menyalahkan Nizam. Padahal secara fisik, anak angkatnya itu jauh lebih besar ketimbang Nizam yang baru berusia 12 tahun. Ini jelas tidak normal, mengingat perannya bukan hanya sebagai ibu angkat dari anak tersebut, tetapi dia juga adalah ibu tiri dari Nizam yang merupakan anak kandung dari suaminya. Seharusnya dia menengahi bila ada konflik, bukan malah memihak. Kalau ditarik secara keseluruhan pengakuan dari ayah Nizam, jelas ini mengindikasikan adanya hubungan tersembunyi untuk melampiaskan birahinya sekaligus harapan terjadi kehamilan. 4. Dan yang membuat banyak orang curiga adanya keterkaitan anak angkat tersebut dalam kematian Nizam adalah, setelah perempuan ini ditahan dan dijadikan tersangka, pengacaranya berkata bahwa bukan kliennya yang menyebabkan kematian Nizam, tetapi ada pihak lain yang terlibat. Ini seolah mau menunjukkan bahwa jaringan pelaku akan lebih luas dari yang diperkirakan awal. Mengingat anak angkat tersebut adalah pihak yang paling dekat hubungannya dengan dirinya, yang juga sering mencari gara-gara dengan Nizam. Ditambah lagi, ketika Nizam meninggal dunia hingga perempuan ini dijadikan tersangka, anak tersebut tidak pernah muncul.
Inilah yang membuat banyak orang curiga bahwa anak angkat tersebut kemungkinan ikut terlibat dalam penyiksaan dan pembunuhan Nizam Syafei. Motivasi untuk menyembunyikan hubungan. Jika Nizam mengetahui atau menyaksikan hubungan terlarang antara ibu tirinya dan anak angkatnya, ada kemungkinan mereka merasa terancam dan mengambil tindakan untuk membungkamnya. Terlebih Nizam adalah anak kandung suaminya, yang jika mengetahui kebenaran bisa saja memberitahu ayahnya atau membuat hubungan mereka terbongkar. Itu posisinya sekarang ini ada di mana? Kalau sudah Anak dicari itu tahu. sebetulnya, istri saya ini sangat hebat untuk menyembunyikan ini. Saya pun sekarang tidak tahu anak ini ada di mana. Tapi saya yakin anak ini istri saya tahu. Gitu. Karena anak ini sudah dibuatkan ATM sama istri saya. Jadi dia nggak perlu datang. Kalau mau ngasih bekal ke anak itu, ya tinggal kirim. transfer. Dari semua uraian ini, akhirnya kita bisa mengerti mengapa banyak yang curiga pelaku pembunuhan Nizam bukan hanya melibatkan perempuan tersebut saja, tetapi kemungkinan besar ada keterlibatan anak angkatnya juga. Namun demikian, perlu diingat bahwa semua dugaan ini harus melalui proses hukum yang adil dan menyeluruh. Penting untuk tidak langsung menyatakan siapapun sebagai pelaku sebelum ada bukti yang kuat dan sah dari penegak hukum. Tapi, khusus untuk perempuan ini, dia layak dihukum yang berat karena menyiksa Nizam yang adalah anak tirinya sudah terbukti berulang kali bahkan melebihi psikopat. Semua perbuatannya itu sudah dirangkum di video sebelumnya. Silahkan simak setelah ini. Dan sebagai catatan, terutama para orang tua, saya harus ingatkan ini. Perceraian adalah neraka bagi anak-anak. Dinamika keluarga yang tidak sehat setelah perceraian akan membuat anak merasa bersalah, terasing, bahkan tidak dicintai, yang bisa memicu mereka mengutuk diri sendiri. Semua itu akan mengganggu perkembangan mereka, bahkan bisa berakhir dengan kondisi yang tidak diinginkan seperti yang dialami Nizam. Oleh karena itu, pikirkan baik-baik sebelum mengambil keputusan untuk bercerai. Namun, jika perceraian tak terhindarkan lagi, lakukanlah dengan bijak. Pastikan untuk memberitahu anak dengan cara yang sesuai dengan usianya, menjelaskan bahwa mereka tidak salah dan tetap dicintai oleh kedua orang tua. Jaga komunikasi yang baik antara orang tua dan anak, serta usahakan kerjasama dengan mantan pasangan untuk memberikan perlindungan dan kasih sayang yang konsisten. Nah, bagaimana pendapat kalian setelah mengetahui semua ini? Komen di bawah. Nah, entah saja lah puskesmas, damang, nah main deui, nanaon kitu, kabu deui, nyantos we gitu. Ya Allah. Jujur. Ada ya? Siapa yang mukul? Ini kenapa aku ngobrol? Jadi simpel itu kamu kamari dan meleleh nama. Ayo tengok pada, tengok ke soket, pulang ada. Sembuh kan? Nggak sembuh? Kenapa? Ke mama? Oh kan? Ya ke mama kan? Ya? Ini tuh. Gini. Diam dulu kamu. Diam dulu kamu. Ini polisi nih. Diam dulu. Biar saya nanya. Diam. Rumah ya? Anak aing aku anjing. Orang aku aing sia. Cicing. Ayah mama, ayah bapak sih. Jadi. Diam kamu. Oh ya. Nanti Bapak hebat ya. Duduk lagi deh. Kamu jangan makan dulu. Kamu makan dulu. Bisa. Jangan makan dulu. Ibunya. Jangan makan dulu ya. Tolong. Iya. Si benar rencana aku lah Pak. Itu lah Sok. Bapak yang bantu ya. Ngomong di kumaha. Kumaha di kumaha. Apa? Hah? Nggak boleh ya? Dipukulnya pakai apa? Pakai setrika atau apa? Hah? Tangannya? Terus pakai apa? Ini pakai sampai melatih begini apa? Hah? Hah? Lupa lagi, nggak sadar nanti. Ini jelas, ini sama mama. Cuma ini udah nggak sadar, anak
Jadi pakai apa? Tadi udah tahu. Ya. Diam kamu. Apa? Jadi jangan sampai kamu ingat dia salah. Ya? Siap ya. Nanti bapaknya bantu ya. Kalau diamankan aja dulu lah, ya. Tolong amankan dulu di polsek. Tolong diamankan dulu di polsek ya. Ikuti saya. Ayo duduk. Suami cari Oh iya. Iya, abang kan ini dikasih apa, obat apa ya? Kan dia udah nggak nyadar, nggak tahu apa. Tapi kan masih ingat waktu pertama kan dipukul. Ya, kan? Udah jelas. Pokoknya mau ngaku, saya masih ngaku. Ingat. Bawa ibu bukan ngambek dia kamu. Bawa kaki pos aja. Amankan dulu. Tolong amankan dulu di polsek.